Salam Bapak Ibu. Saudara-saudara, banyak perkara yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini. Situasi dan kondisi yang naik turun, banyak yang menggoncang iman kita, bahkan menggoncang hidup kita. Lika-liku perjalanan yang penuh kegembiraan maupun kesedihan yang meninggalkan kenangan indah dan kenangan pahit dalam ingatan. Banyak doa yang telah dijawab Tuhan, dan banyak pula yang masih menunggu waktu yang tepat. Pertanyaan besarnya saudara-saudara ialah, sudah berapa jauh kita berjalan menuju arah yang lebih baik? Berapa banyak yang kita lakukan untuk sesama? Nah, sekarang saudara-saudara, kita mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan 1 tahun belakangan ini. Saudara-saudaraku, waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan lagi. Semua yang telah kita alami adalah guru yang terbaik, yang mengajar kita dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Kenangan dari setiap perjalanan dan proses yang telah kita lewati adalah pelajaran yang sangat berharga sekali. Namun saudara-saudara, satu hal yang pasti bahwa semua itu tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Dan bahkan itulah bukti kasih-Nya dalam hidup kita semua. Maka saudara-saudara, biarlah semua itu semakin menguatkan iman dan pengharapan kita, khususnya dalam menyambut tahun baru, tahun yang Tuhan siapkan bagi kita, tahun 2022. Nah, saudara-saudaraku, bersihkan hati dan lepaskan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, termasuk kegagalan, permusuhan, dan lain-lain sebagainya. Hendaklah kita saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Tanamkan semangat yang positif, senantiasa bersyukur dan percaya pada Allah kita yang sangat luar biasa itu. Simpan kenangan indah yang telah kita alami untuk dapat kita kenang di kemudian hari. Tutup tahun ini dengan sukacita dan damai di hati. Persiapkan hati dan hidup kita menyambut tahun yang baru. Tahun dengan lebih banyak sukacita dan harapan baru. Tentu bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara-saudara, akhir tahun adalah masa yang baik untuk melakukan pengakuan iman kita di hadapan-Nya. Dan hal itu terdiri dari 2 hal, saudara-saudara. Pertama, bersyukur berarti mengakui kebaikan Allah. Dengan demikian, ucapan syukur adalah pengakuan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini terjadi karena izin dan kebaikan Tuhan itu sendiri. Sebaliknya, tidak mengucap syukur mengungkapkan penyangkalan atau ketidakpedulian atas kebaikan Allah. Kedua, bersyukur berarti mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Seperti Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata senantiasa dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, merujuk kepada waktu dan kondisi, yakni setiap saat dalam segala kondisi. Kata segala sesuatu merujuk kepada segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, bersyukurlah baik saat keadaan lancar maupun saat keadaan yang tidak baik, maupun dalam keadaan yang serba sulit. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kedaulatan Allah atau atas izin Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu akhirnya akan mendatangkan kebaikan dan keindahan
bagi orang-orang yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, tutuplah tahun ini dengan mengucap syukur kepada Allah. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa kita dapat melewati tahun ini hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Dengan bersyukur, kita mengekspresikan iman bahwa dalam memasuki tahun depan, tahun 2022, kita meyakini pimpinan Allah dalam kasih karunia-Nya akan mengawal perjalanan hidup kita itu. Selamat memasuki tahun baru tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Kure semangat.